got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Latar belakang. Penyebab perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang sangat kompleks. Pasukan Jepang pertama kali mendarat di Pontianak, Kalimantan Barat pada 19 Desember 1941. Setelah berhasil mengusir Belanda tanpa mendapat perlawanan berarti, Jepang pun mudah menguasai kota-kota pedalaman seperti Putu Sibau dan Sanggau, hingga kota besar seperti Banjarmasin. Kedatangan Jepang segera menyebabkan kondisi perekonomian menjadi macet hingga menimbulkan bencana kelaparan yang merajalela. Selain itu, pada awal pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, ada dua buah perusahaan yang masuk, yaitu Nomura Pertambangan dan Sumitomo atau Perkayuan. Untuk menjalankan kedua perusahaan itu, Jepang mempekerjakan sekitar 80.000 rakyat dengan sistem kerja paksa atau romusa. Hal inilah yang kemudian memicu perlawanan. Tekad perlawanan di Kalimantan Barat semakin besar saat kebijakan sewenang-wenang Jepang ditambah dengan disiplin keras yang diterapkan pemerintahan militernya. Pasalnya, rakyat Kalimantan Barat dipaksa membungkuk untuk menghormati tentara Jepang. Apabila menolak, mereka akan diberi kekerasan fisik. Tindakan yang dilakukan Jepang ini tidak dapat ditoleransi lagi karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan diri rakyat. Jepang membantai rakyat. Pada 1943, Jepang mencurigai adanya komplotan-komplotan dari kalangan orang Cina, pejabat, dan Sultan Kalimantan Selatan akan melakukan perlawanan. Semua kalangan itu kemudian dihancurkan melalui penangkapan-penangkapan pada Juli 1943. Selain itu, sebanyak 1.000 orang lainnya dipenjara, termasuk 12 sultan. Di Kalimantan Barat, hal sama juga terjadi antara September 1943 sampai awal tahun 1944. Pada 16 Oktober 1943, tokoh-tokoh masyarakat Pontianak dari berbagai golongan mengadakan pertemuan rahasia di Gedung Medan Sepakat untuk merencanakan perlawanan terhadap Jepang. Namun, rencana tersebut tercium pihak Jepang. Akibatnya, sebelum perlawanan dilancarkan, Jepang lebih dulu menangkap dan membantai rakyat serta beberapa tokoh masyarakat Kalimantan Barat. Perlawanan rakyat Kalimantan tidak tahan dengan kekejaman Jepang. Pada akhir 1944, orang-orang Dayak mulai melancarkan serangan. Meski berhasil membunuh beberapa orang Jepang, perlawanan mereka belum memberikan hasil yang berarti. Bahkan perlawanan rakyat dibalas oleh Jepang dengan akibat-akibat yang sangat buruk. Pada awal 1945, orang-orang Dayak di daerah Hulu Kapuas di pedalaman Kalimantan Barat bangkit melawan Jepang. Pasukan Jepang yang sibuk menghadapi pendaratan pasukan sekutu pun menjadi kelabakan. Bahkan kegarangan orang-orang Dayak dalam bertempur membuat banyak prajurit Jepang melarikan diri ke hilir. Hal itu membuat orang-orang Dayak semakin berani memasuki Pontianak dengan membawa senjata tajam termasuk senapan, tombak, parang, dan sumpit. Salah satu tokoh perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang adalah Pangsuma, yang mulai melancarkan aksinya pada pertengahan Februari 1945 hingga 13 Mei 1945. Kondisi di Kalimantan Barat kian memburuk, terutama setelah kedatangan mandor perusahaan kayu Jepang, Osaki. Selain kejam, Osaki memaksa ingin menikahi gadis Dayak. Apabila niatnya itu ditolak, ia mengancam akan membunuh ayah gadis itu. Akhir perlawanan. Pada akhirnya, Pangsuma memenggal Osaki dan membakar satu perusahaan ekspedisi yang dikelola Komandan Kempeitai Keisu Nagatami di Meleu. Selain itu, pemimpin perusahaan kayu lainnya, Jinichiran Tsutseki, juga dipenggal. Peristiwa ini semakin membakar semangat orang-orang Dayak untuk melakukan perlawanan. Gerakan perlawanan pun berkembang luas di segenap rumpun Dayak di hulu, pesisir, dan pedalaman Kapuas hingga Meleu, Barito, dan Mahakam. Sementara itu,
Jepang yang semakin panik segera mengarahkan pasukannya dan terjadilah pertempuran hebat antara laskar Pangsuma dan militer Jepang di Melio. Sayangnya, Pangsuma gugur di medan perang bersama sebagian pasukannya dan perlawanan berhasil dipadamkan Jepang. Kendati demikian, harapan rakyat Kalimantan untuk mengusir Jepang terkabul. Pasalnya, 3 bulan setelah kematian Pangsuma, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Berikut adalah tokoh Pangsuma sebagai pemimpin perang perlawanan rakyat Kalimantan kepada Jepang.